Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Samsul Arif Siregar, MPD, dan Ibu Lasena Sialagan, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Roita Sinaga dengan NIM 2203111023, kelas reguler A Stambuk 2020. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan PTK yang sudah saya unduh, berjudul Penerapan Metode Debat dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 5 SD Negeri Penaikan 2 Kota Makassar. Adapun identitas laporan PTK yang saya unduh, judul Penetapan Metode Debat dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 5 SD Negeri Penaikan 2 Kota Makassar. Peneliti yaitu Nanda Eka Putri, tempat penelitian SD Negeri Penaikan 2 Kota Makassar, dan tahun penelitian ialah 2020. Adapun skema pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini, yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah PTK, termasuk latar belakang dia melakukan penelitian. Yang kedua, bagaimana kecermatan peneliti dalam memilih teori. Yang ketiga, apa teknik pengumpulan data dan instrumen data yang digunakan oleh peneliti. Dan yang keempat, bagaimana proses pelaksanaan tindakan pada setiap siklus yang dilakukan. Di dalam penelitian ini ada 2 siklus yang dilakukan. Dan yang kelima adalah analisis teknik data yang digunakan dalam peneliti. Yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah PTK, atau latar belakang peneliti dalam melakukan rumusan masalah. Dikatakan dalam pendahuluannya, pembelajaran bahasa Indonesia menekankan tentang pentingnya penguasaan 4 macam keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu antara lain keterampilan berbicara, keterampilan menyimak atau mendengar, keterampilan membaca, dan juga keterampilan menulis. Keempat keterampilan dasar ini harus dimiliki oleh siswa agar mampu memiliki kemampuan berbahasa. Oleh sebab itu, dituntut guru yang mampu memiliki strategi belajar yang baik dan juga metode pembelajaran yang baik. Namun, belum semua guru menyadari bahwa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan 20 siswa kelas 5 SD masih kurang dalam pemahaman keterampilan berbicara. Ditemukan dengan data 46,6% siswa yang tidak mencapai kriteria KKN, sedangkan 51,59 siswa mencapai. Peneliti menemukan fakta bahwa proses pembelajaran telah menggunakan metode pembelajaran diskusi. Akan tetapi, selama proses pembelajaran berlangsung, terutama pada saat sesi tanya jawab, teramati hanya beberapa siswa yang aktif, sedangkan siswa yang lain sibuk dengan kegiatannya masing-masing yang tidak ada kaitannya dengan materi yang diajarkan, sehingga mengakibatkan pembelajaran keterampilan berbahasa itu kurang dipahami oleh siswa. Itulah observasi awal yang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti merancang yaitu metode debat sebagai metode yang pas untuk meningkatkan keterampilan
berbahasa, terutama keterampilan berbicara. Dengan latar belakang tersebut, peneliti pun melakukan rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan metode debat dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 5 SD Negeri Penaikan 2 Kota Makassar. Yang kedua, bagaimana kecermatan peneliti dalam memilih teori maupun apakah kajian teori yang digunakan peneliti itu sudah pas dengan topik yang dibicarakan. Pada kajian teori, peneliti membahas mengenai yang pertama, penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang relevan dengan penelitian yang dia lakukan, lalu yang dijadikan sebagai referensi. Yang kedua, teori tentang metode pembelajaran debat, seperti pengertian, jenis, langkah-langkah, kekurangan, dan kelebihan dari debat. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Dalam kajian teori keterampilan berbicara ini dibahas mengenai aspek penilaian keterampilan berbicara dan bagaimana indikator-indikator dalam aspek penelitian berbicara ini. Teori dalam penelitian ini sudah relevan dan sesuai dengan topik pembahasan. Namun, saya menemukan satu kutipan diambil pada tahun 2013, padahal pembuatan laporan dilaksanakan pada tahun 2020. Sebaiknya teori yang digunakan dalam penelitian ini tahu referensi 5 tahun terakhir, sehingga laporan PTK ini menjadi laporan terbaru. Setelah peneliti membahas tentang rumusan masalah, kajian teori, peneliti melampirkan bagaimana kerangka pikir dalam penelitian ini. Kita bisa melihat bahwa kondisi awal, guru hanya menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran. Siswa hasil belajarnya menjadi rendah. Tindakan, guru menggunakan metode pembelajaran debat. Kondisi akhir yang diharapkan ialah keterampilan berbicara siswa meningkat. Dengan adanya kerangka pikir yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka hipotesis sementara atau hipotesis tindakan berdasarkan kerangka pikir adalah jika metode debat ditetapkan, maka keterampilan berbicara pada siswa kelas 5 SD Negeri Penaikan 2 Kota Makassar dapat meningkat. Yang ketiga, apa teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan peneliti? Berdasarkan hasil yang sudah saya analisis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik observasi, tes, dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi dan tes. Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa selama proses belajar mengajar berlangsung, sedangkan teks digunakan untuk memperoleh data tentang keterampilan berbicara siswa atau teks hasil belajar bahasa Indonesia. Di sini saya menemukan bahwa metode penelitiannya sudah sangat cocok, mulai dari teknik dan instrumennya. Berikut lampiran lembar observasi yang dicantumkan oleh peneliti dalam pelaporannya. Ada indikator yang diamati. Yang pertama itu siswa yang hadir pada saat kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa yang memperhatikan proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa yang aktif dalam proses pembelajaran dan pertukaran informasi. Dan yang keempat, siswa yang tidak aktif dalam proses pertukaran informasi. Dan yang kelima, siswa yang melakukan aktivitas negatif selama proses pembelajaran. Nah, indikator ini sudah sangat sesuai dengan topik sehingga rumusan masalahnya dapat tercapai. Di sini juga ada dilampirkan pertemuan keberapa. Dalam pertama dan juga siklus kedua dilakukan 3 pertemuan. Ini merupakan lembar observasi yang dicantumkan oleh peneliti. Selanjutnya tes. Adapun teks yang digunakan oleh peneliti seperti lembar kerja peserta didik dan juga soal evaluasi siklus kedua. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan aspek nilai-nilai dalam keterampilan berbicara yaitu keberhasilan tampilan, keberanian, volume, intonasi, dan penghafalan dalam saat melakukan debat. Ini merupakan tabel dari rubrik penilaian. Menurut pendapat saya, metode penelitian dalam penelitian ini sudah sangat cocok dan juga instrumennya sudah sangat jelas. Yang keempat, bagaimana proses pelaksanaan tindakan pada setiap siklus. Dalam penelitian ini digunakan 2 siklus. Berikut merupakan lampiran siklus PTK yang dilampirkan oleh peneliti. Jadi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Seperti itu juga dengan siklus 2 dan siklus selanjutnya. Sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 siklus saja.
Siklus pertama, adapun rancangan tindakan yang digunakan oleh peneliti yaitu peneliti berdiskusi terlebih dahulu bersama guru wali kelas tentang masalah-masalah yang dihadapi guru. Penelitian siklus pertama dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama sebagai awal pembuka pembelajaran dan juga pembagian kelompok serta penyampaian materi dan juga pembagian lembar kerja kepada siswa. Pada pertemuan kedua, siswa bertukar informasi bersama dengan menetapkan metode debat. Dan yang ketiga, pada pertemuan terakhir siklus pertama ini, dilakukanlah pertukaran informasi yang dilakukan siswa dilakukan lagi diskusi tentang debat kembali lagi untuk mengingat informasi yang didapat siswa dan kemudian mengerjakan lembar kerja siswa. Pelaksanaan tindakan, guru mengajar dan mengenalkan metode debat dalam pembelajaran dan direlasikan oleh peneliti. Pengamatan dari hasil siklus pertama ditemukan dapat kita lihat pada kegiatan pengamatan guru memperhatikan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ditunjukkan pada tabel 4.1. Ini merupakan hasil observasi aktivasi siswa pada siklus pertama. Ini merupakan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus pertama ini setelah dilakukannya penelitian. Yang pertama, siswa yang hadir pada saat pembelajaran. Tadi sejumlah dari subjek ataupun siswa dari kelas 5 ada 20 orang. Namun pada pertemuan pertama hanya terdiri dari 16 orang. Pertemuan kedua meningkat menjadi 18 orang dan pertemuan ketiga 18 orang. Tapi tetap saja pada siklus pertama ini siswa yang hadir itu masih sedikit, sehingga rata-ratanya yaitu 18 dan dipresentasikan menjadi 90%. Dan yang kedua, siswa yang memperhatikan proses pembelajaran. Pada pertemuan pertama ada 15 siswa dan pertemuan kedua meningkat menjadi 16, pertemuan ketiga meningkat menjadi 18 sehingga dirata-ratakan menjadi 17, dipresentasikan menjadi 85%. Seperti itu juga pada indikator yang diamati siswa yang aktif dalam proses pertukaran informasi. Pertemuan ke-1 14, pertemuan kedua 17, pertemuan ketiga 20 dan dirata-ratakan menjadi 11 dan presentasinya adalah 55%. Seperti itu juga dengan siswa yang tidak aktif dalam proses pertukaran pembelajaran. Pertemuan pertama ada 10 orang siswa, pertemuan ke-11 ada 11, pertemuan kedua ada 11, pertemuan ketiga ada ke-7 sehingga dirata-ratakan menjadi 10 orang siswa. Presentasinya ialah 50% dari 100. Dan yang kelima, siswa yang melakukan aktivitas negatif selama proses pembelajaran seperti bermain-main, tidak aktif, ribut dan sebagainya. Pada pertemuan pertama itu sangat banyak yaitu 15 orang siswa. Pertemuan kedua itu adalah 12 dan pertemuan ketiga 5 sehingga dirata-ratakan menjadi 11 siswa. Presentasinya adalah 5,5% dari 100. Nah, dari hasil siklus pertama ini maka dimasukkan ke dalam statistik skor hasil keterampilan berbicara pada siklus pertama yaitu subjek ataupun sampel ataupun siswa ada 20, skor idealnya 100, skor tertinggi ialah 85 yaitu dalam proses memperhatikan pembelajaran dan skor terendah yaitu 45% dan skor rata-rata 72,7. Ini merupakan hasil laporan teks berbicara siklus pertama yang sudah dirata-ratakan dengan tabel berikut. Di samping ini merupakan daftar siswa-siswa yang memiliki nilai sehingga dimasukkan kepada statistik skor hasil keterampilan berbicara siklus pertama. Deskripsi keterampilan berbicara pada siklus pertama ini merupakan deskripsinya 91 sampai 100 tuntas, frekuensinya ada 14 orang dan presentasinya 70%, 0 sampai 74 atau tidak tuntas 6 orang atau presentasinya 30%. Refleksi. Setelah melakukan penelitian maka peneliti melakukan refleksi yaitu selama proses siklus pertama berlangsung yang menjadi kendalanya ialah kurangnya perhatian siswa terhadap materi dan kurangnya pemahaman siswa dalam penerapan metode yang digunakan sehingga penjelasan harus diulang dan dipahami kembali. Hal ini menjadikan proses siklus pertama masih 30% yang tidak tuntas, maka akan diteliti kembali pada siklus kedua.
Pada siklus kedua ini, rancangan penelitiannya tidak ada perkenalan ataupun diskusi lagi dengan guru, langsung saja menyusun rencana pembelajaran, membuat lembar observasi untuk mengamati kondisi pembelajaran di kelas ketika pelaksanaan berlangsung. Pelaksanaan tindakan, siswa langsung dibentuk ke dalam kelompok dan memulai diskusi dan dibimbing oleh guru serta menjawab tes-tes yang diberikan oleh peneliti. Pengamatan, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka diamati bahwa hasil observasi aktivitas siswa pada siklus kedua ini sudah meningkat dan sudah berbeda dengan siklus pertama. Samping merupakan tabel penilaian yang sudah dilakukan oleh peneliti, sehingga tabel penelitian ini dimasukkan ke dalam statistik. Subjek penelitian ada 20 orang siswa, skor ideal 100, skor tertinggi 95, skor terendah dalam siklus ini ialah 75. Sedangkan skor rata-ratanya ialah 88,2, sehingga dalam siklus kedua ini sudah sangat berbeda dengan siklus pertama dari jumlah skor tertinggi dan juga skor terendahnya. Sehingga distribusi frekuensi dan presentasi skor keterampilan berbicara pada siklus kedua ialah ada 14 siswa bernilai A, ada 3 siswa bernilai B, ada 3 siswa bernilai C, dan 0 siswa bernilai D, sehingga dipresentasikan bahwa lebih banyak siswa mendapat nilai A daripada nilai C. Sehingga pada siklus kedua ini sudah berbeda dengan siklus pertama, mulai dari hasil dari keterampilan berbicara yang dialami oleh siswa. Deskripsi keterampilan berbicara pada siklus kedua dengan nilai 91,100 di kategori tuntas dimiliki oleh 20 siswa 0 sampai 74 tidak tuntas, tidak ada siswa nilainya rendah. Nah, siklus kedua dilaksanakan juga dengan 3 kali pertemuan dengan menetapkan metode debat dalam proses pembelajarannya, seperti halnya dilakukan oleh pada siklus pertama. Pada siklus kedua ini, siswa menunjukkan peningkatan terhadap penyampaian materi dan pemahamannya, sehingga hasil dari presentasi siswa pada siklus kedua ini 20 siswa tuntas dalam keterampilan berbahasa. Yang kelima, apa teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti? Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik data statistik deskripsi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti setelah saya meneliti yaitu nilai perolehan sama dengan jumlah skor per jumlah skor tertinggi dikali 100. Namun ini sangat berbeda dengan yang saya temukan di internet karena saya juga bingung dengan nilai perolehan yang digunakan oleh peneliti. Sebaiknya diganti menjadi jumlah skor perolehan siswa per jumlah soal dikali 100. Seperti ini. Menurut saya nilai perolehan ini masih kurang. Dalam teknik analisis data yang digunakan peneliti, rumusnya ini masih ada yang salah, sehingga saya mencari dari internet dan saya menemukan yang lebih pas lagi. Kekurangan dalam laporan penelitian ini ialah tidak ada lampiran mengenai hasil ulangan siswa tentang keterampilan berbahasa ini. Seperti hanya ada rumusnya saja dan juga ada dicantumkan video, rekaman ataupun kertas ulangan yang menunjukkan kepada hasil penelitian. Hingga saya tidak menemukan lembar kerja siswa yang diisi siswa ataupun video mereka berdebat. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran debat dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 5 SD Negeri Penaikan 2 Kota Makassar. Adapun kekurangan dalam laporan penelitian ini ialah tidak dicantumkannya lembar hasil kerja siswa seperti hasil ulangan ataupun video ketika siswa berdebat, sehingga data dalam penelitian ini hanya berupa nilai siswa saja, tidak ada bukti efisien praktik dari metode debat ini. Terima kasih.